Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Ya, terima kasih. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dapat berjalan dengan lancar. Siap? Siap, Pak. Adapun tujuan Bapak mengumpulkan murid-murid semuanya ada di ruangan ini. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan salah satu 7 jurus BK Hebat. Ya, ini Bapak hanya menyampaikan secara ringkas saja, nggak semuanya. Tapi nanti kita materinya membahas terkait kelola emosi. Jurus nomor 2, kelola emosi. Sebelum kita melaksanakan, kira-kira kita ice breaking dulu lah ya. Siap, Pak. Siap? Siap. Agar suasananya cair dan nggak tegang. Padi siap? Iya, terima kasih. Ice breakingnya nanti kalau saya sapa ya, tepuk kenali emosi ya. Silahkan dijawab balik dengan tepuk. Prok prok prok, ayo kawan, prok prok prok, kenalilah, prok prok prok, emosiku, prok prok prok, sedang apa ya. Iya, Pak. Tapi ini dilakukan secara berpasang-pasangan. Nanti setelah sedang apa, itu silahkan menebak. Mengerti? Siap, mengerti. Mengerti? Mengerti. Terima kasih. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, tepuk kenali emosi. Ayo kawan, kenalilah emosiku sedang apa. Oke, saya pengen tahu Vivi dan Sasi. Boleh dari saya dulu, Pak? Wah, silakan. Saya merasa Vivi tadi menunjukkan reaksi ekspresi bahagia. Bahagia. Kalau Vivi, gimana bisa menebak? Dan bahagia juga. Ada bahagia juga. Boleh saya tahu kena benar bahagia, Sasi? Bener, Pak? Iya, boleh Bapak tahu alasannya? Karena hari ini mood saya lagi baik. Oh, lagi bahagia. Lagi bahagia. Lagi bahagia memang ya. Boleh Bapak tahu, Vivi? Saya bahagia karena tadi mendapatkan nilai 100. Wah, alhamdulillah, tepuk tangan dong. Cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Oh, silakan, Indri. Silakan. Oh, sedih. Boleh tahu dong? Boleh enggak? Boleh. Ya, silakan. Saya udah mempersiapkan sejak bulan Mei. Iya. Kurang lebih 5 bulan. Dimana kedua partner saya itu juga sama-sama bekerja keras, terutama di bidang kilauannya. Dia bolak-balik latihan beberapa kali setiap minggu agar memperoleh hasil yang maksimal. Akhirnya di tanggal 28 kami tampil, alhamdulillah sesuai dengan tema yang kita pelajari selama 5 bulan. Iya. Tapi mungkin karena belum rezekinya, kami bertiga belum berhasil mendapatkan juara sesuai yang kita inginkan. Ya, beri semangat dulu dong. Semangat. Ya, mudah-mudahan kerja kerasnya dapat bermanfaat ya. Ya, namanya kompetisi, nggak apa-apa ya. Kompetisi itu memang ada yang menang, ada yang salah ya. Silahkan bagi kelompok ya, mungkin kelompok-kelompok kecil ya. Nanti ada tantangan per kelompok itu. Bapak berharap setiap kelompok nanti itu memerankan adegan ya, skenario yang Bapak berikan temanya. Untuk menghabiskan waktu, Bapak kasih kesempatan 5 menit. 5 menit dari sekarang, silahkan diskusikan di antara 2 tema tadi ya. Oke lah, sila pertama dulu, nggak apa-apa.
Kalau mau, oh ya. Dilanjutkan, saya tentang seorang siswa yang sudah belajar dengan buku, tapi saat ulangan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oh iya ya, yang terkait tema 1 tadi ya. Oke, sebelum mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuh kita sama-sama refleksi, apakah reaksinya sudah tepat dan mengapa? konsistensi, Ya. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita ambil atau bisa kita petik? Hikmah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari reka adegan di antara 2 tema tadi? Baik, tadi kita sudah sama-sama melihat, memahami skenario peragaan dari teman kelompok kita, ya. Sekarang Bapak ingin tahu gimana cara Anda semuanya merefleksikan, ya, dari adegan di antara 2 tema tadi. Nah, oke. Kira-kira ada yang mau ingin menyampaikan pendapatnya? Dari kelompok mana? Kelompok berapa? Sila kedua. Oh, sila kedua. Ini sila pertama, sila kedua. Boleh, silakan sila kedua boleh menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Boleh berdiri? Terkait dengan adegan yang pertama tentang usaha yang tidak sesuai dengan hasilnya, menurut kelompok kami dari reka adegan tersebut, kami melihat kalau ketika pasien sedang demam karena ia menumbuhkan keuangannya, yang dimana dia tidak yakin dengan hasilnya, kemudian berubah menjadi bahagia setelah melihat nilainya yang baik. Lalu di grup yang kedua, kami melihat tokoh Alif yang sangat percaya diri akan mendapatkan nilai yang sempurna mungkin, akan tetapi dia dipatahkan oleh realita, di mana nilainya tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal menurut dia telah belajar begitu. Lalu kami juga kagum dengan reaksi Bugita yang telah memberi dorongan kepada Alif. Bugita memberi respon yang cukup baik, yang menghargai setiap usaha yang dilakukan Alif walaupun hasilnya belum maksimal, dan itu sangat membangun semangat Alif untuk depannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sasi. Iya. Oh, ada lagi ya? Baik, di sini saya izin menyampaikan. Tadi mungkin ada juga sisi negatif dari tokoh Alif. Itu kurang tepat karena seharusnya tokoh Alif tidak terlalu percaya diri terhadap sesuatu yang belum pasti. Karena terkadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Saran untuk tokoh Alif, menurut kami tepat yang disampaikan Ibu Gita, bahwasanya mungkin strategi belajarnya masih butuh waktu untuk memahami apa yang dia pelajari. Selanjutnya, pelajaran yang dapat dipetik akan disampaikan oleh Kenzi. Oke. Dari adegan pertama tadi, pelajaran yang bisa kita petik adalah ketika tidak boleh bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang belum pasti. Kita dapat yang belum pasti kita dapatkan. Kita harus menerima apapun hasil yang kita dapatkan setelah berusaha. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Perlu diketahui, Nak, emosi itu sebenarnya normal. Ya, emosi itu sebenarnya normal. Perlu kita ketahui sama-sama. Nah, ini biasanya reaksi kita ini, reaksi kita terhadapnya sehingga muncul dampaknya, efeknya. Ya, tuh biasanya seperti itu. Nah, perlu kita pahami lagi lebih dalam lagi, ya. Sebenarnya nggak ada emosi yang buruk. Ya, dan dibuktikan tadi Anda semuanya sudah merefleksikan poin nomor 3. Nah, semuanya langsung berpikir positif. Nah, tidak ada emosi yang buruk, yang ada hanya pengelolaannya yang belum tepat. Ini biasa berikutnya Bapak masuk ke, mari kita mengenali konsepnya. Ya, emosi itu apa sih? Jenis-jenisnya apa gitu. Oke, sebelum Bapak sampaikan, ada yang pengen menyampaikan emosi itu apa? Tahu? Saya, Pak. Ya, dengan Ananda Sasi ya? Ya. Nah, boleh berdiri. Kira-kira emosi itu apa menurut Baik. Sasi? Jadi menurut saya, emosi adalah suatu reaksi instan yang muncul dari dalam diri kita setelah kita mengalami suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Oh gitu. Ya. Ya, apa yang disampaikan Sasi tadi adalah ya, emosi itu perasaan instan, ya, reaksi yang muncul, ya, ekspresi
peristiwa atau situasi ya di lingkungan sekitar kita ya. Apa yang perlu kita perhatikan, prinsip dasar konsep mengelola emosi ini yang perlu diperhatikan semuanya nak ya. Jadi emosi itu nggak perlu kita tentang atau kita hilangkan, nggak perlu nih ya. Kita nggak perlu menentang emosi atau menghilangkan emosi, justru kita harus ya memahami ya, memahami kemudian mengekspresikan emosi itu dengan sehat dan tepat. Ini yang perlu kita tanamkan dalam pribadi kita nih. Bapak ada teknik ini, ada 2 teknik, nanti sama-sama kita coba praktekkan. Teknik yang pertama itu 5-4-3-2-1, kayak formasi bola aja ya. Ya, teknik yang pertama itu 5-4-3-2-1. Itu metode ya agar apa ya? Ketika ada seseorang cemas, frustasi atau stres, bisa menggunakan teknik atau metode 5-4-3-2-1. Ke teknik yang kedua. Nih, ya. Nafas, kotak. Ya. Nah, baik, kita masuk ke tahap terakhir sebelum Bapak tutup. Bapak ingin tahu ya gimana Anda mengaplikasikannya ke depannya, tindakan Anda semuanya. Bapak ingin tahu dari proses tadi kita membahas materi pengelolaan emosi. Bapak ingin tahu kira-kira ke depannya aplikasinya mau seperti apa? Boleh dong? Ada yang mau menyampaikan? Ingin tahu? Ya, dengan siapa? Siva. Ya, silahkan. Saya akan melakukan Ya. Nah, cukup demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.